provinsi salah satu yang termuda, tetapi kita berlari kencang mengejar persamaan posisi ya dengan provinsi-provinsi lain, karena memang semangat Pak Gubernur luar biasa untuk membangun Kalimantan Utara. Memiliki rencana investasi yang sangat besar. Nilainya mencapai 132 miliar US dollar atau hampir mencapai 2.000 triliun. Penyerapan tenaga kerja lokal dan asing secara komposisi itu bagaimana, Pak? Dominan paling banyak sih yang tenaga kerja. Halo Sobat Benuanta Podcast Kaltara di Hati bersama dengan Gata. Di episode kali ini kita sudah bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atau disingkat BPM PTSP Provinsi Kalimantan Utara. Dan hari ini sudah ada Sekretaris PLT BPM PTSP Provinsi Kalimantan Utara, sudah ada Bapak Rahman. Selamat datang Bapak di Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Baru perjalanan dari Tanjung Selor berarti? Iya. Wow, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Tarakan berarti ya. Iya. Pak Rahman, kita hari ini bakal ngobrol santai tapi serius sedikit terkait investasi subur Kaltara Makmur. Kita sudah sama-sama tahu kalau di Kaltara sudah mulai banyak nih investor, investasi sudah mulai di mana-mana. Nah, Kalimantan Utara ini kan di Oktober nanti akan berusia 13 tahun, Pak Rahman. Untuk sebuah untuk sebuah provinsi, umur 13 tahun itu masih seumur jagung. Betul. Pak, katanya masih muda banget. Betul. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain begitu. Tetapi dari geliat investasinya nih Pak Rahman, ada beberapa investor yang sudah jalan di Kaltara. Nah, sektornya untuk investor ini ada apa aja sih Pak yang terbagi di kabupaten dan di kota? Baik, terima kasih Ibu Agatha atas kesempatan kami diundang pada podcast Benuanta pagi hari ini. Ini adalah satu kesempatan yang baik sekali bagi kami untuk menyampaikan bagaimana perkembangan investasi di Kalimantan Utara saat ini. Alhamdulillah, berkat dukungan dan support daripada Bapak Gubernur, sejak beliau di periode awal investasi kita selalu meningkat. Alhamdulillah, Kalimantan Utara itu setiap tahun targetnya meningkat. Dan juga capaian realisasinya hampir 100%. Jadi memang kenapa Kaltara ini saat ini menjadi provinsi salah satu yang termuda, tetapi kita berlari kencang mengejar persamaan posisi ya dengan provinsi-provinsi lain, karena memang semangat Pak Gubernur luar biasa untuk membangun Kalimantan Utara. Jadi kita ketahui saat ini APBD kita, APBN kita memang agak menurun, tetapi kami berkomitmen untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di sisi investasi. Jadi saat ini ada banyak sektor yang sudah mendapatkan investasi dari PMDN maupun PMA-nya, baik dalam negeri maupun asing. Jadi kita saat ini memiliki mega project, ada 3. Yang pertama itu adalah kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI. Nah, sekarang juga sudah didengungkan menjadi kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI. Kemudian kita juga memiliki mega project untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini ada 2, yaitu di Bulungan dan di Malinau. Di Bulungan itu totally capacity-nya mencapai 9.000 MW rencananya. Kemudian di Malinau rencananya kita untuk tahap 1 akan membangun 1.375 MW. Dengan investment value untuk tahap 1 di Malinau itu sekitar 41 triliun. Ya, nah kalau kita lihat beberapa media menyampaikan untuk KIHI sendiri, KIHI itu sementara ini memang masih fokus pada kawasan yang dikelola oleh PT KIPI.
Jadi PT KIPI itu memiliki rencana investasi yang sangat besar. Nilainya mencapai 132 miliar US dollar atau hampir mencapai 2000 triliun. Nah, ini kalau kita lihat rencana-rencana yang begitu besar, maka tentu Kalimantan Utara ini ke depan akan memiliki masa depan yang cerah dan akan membuat banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita. Bahkan berdasarkan studi dari teman-teman pengelola, untuk di KIPI sendiri atau di KIHI itu tenaga kerja lokal itu hanya bisa terserap sekitar 7% saja. 7% saja? Yes, dari 100%, Pak? Betul. Wow. Dari kebutuhan itu. Maka nanti ini akan menjadi pekerjaan besar buat kita. Bagaimana kita menciptakan generasi muda yang siap kerja ke depannya. Lulusan-lulusan SMK dan lain sebagainya, lulusan-lulusan universitas, baik yang lokal, ya UBT dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, itu semua kita akan coba melakukan school hiring ya, sama kampus hiring. Jadi nanti akan kerjasama dengan sekolah dan universitas untuk bisa menyiapkan SDM yang dibutuhkan, yang mumpuni begitu ya, Pak. Betul. Wow. Jadi kalau tadi bicara sektor, kita saat ini memang ada untuk kawasan industri, ada energi ya, sekarang lagi banyak investasi, kemudian ada beberapa juga di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan memang kita akan fokus pada ke depan ini adalah hilirisasi. Jadi kita fokus kepada downstream industry. Downstream industry. Untuk downstream industry-nya itu ada di mana nanti, Pak? Target kita memang ada di sementara, kita fokus di titik berdasarkan wilayah ada 3. Kita rencana di Bulungan, di Tarakan, dan Nunukan. Bulungan, Tarakan, Nunukan. Yes. Kenapa dipilih daerah itu? Karena berdasarkan komoditinya. Komoditi. Contoh Tarakan kita punya rumput laut. Kita punya hasil ikan, udang, kepiting. Nah, itu semua perlu diarahkan kepada downstream industri tadi, hilirisasinya. Kemudian di Nunukan juga ada rumput laut. Terus di Bulungan ada sawit. Nah, itu kita arahkan kepada downstream industri. Masuknya ke sana ya. Betul. Nah, untuk tadi kan ada mulai dari KIPI, ada KIHI, dan juga ada PLTA nih, Pak, yang masing-masing nilainya dari skala triliunan ya. Yes. Nah, dari investor itu beberapa apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri atau dua-duanya ada? Ya, memang kalau kita lihat ada dalam PMDN ya namanya, penanaman modal dalam negeri, ada juga yang PMA, penanaman modal asing. Dan semuanya dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Paling banyak memang di PMDN kita. Untuk yang skala besar lebih banyak di PMA ya. PMA. Ya, asingnya. Kalau dalam persentasenya, Pak, masing-masing? Mungkin 20-80 ya. 20-80%-nya PMDN. 80%-nya 20%-nya PMA. Gitu. Apakah itu memang diwajibkan nih dari sudah ketentuan dari Bapak Gubernur yang sudah tetapkan harus 80-20, 80-nya domestik, 20-nya asing atau bagaimana? Oh, tidak, ini kan berdasarkan data ya, yang sudah masuk yang banyak sekali mengurus perizinan di kita. Jadi memang paling banyak itu di PMDN-nya. Ya, kalau PMDN mungkin banyak tapi tidak besar ya skalanya gitu. Yang lebih besar itu memang di PMA-nya. Di PMA-nya. Baik. Nah, Pak Rahman kan tadi untuk rencana kedepannya untuk para mega project ini akan menyerap tenaga kerja yang baru tentunya. Nah, penyerapan tenaga kerja lokal dan asing secara komposisi itu bagaimana, Pak? Ya, kita kan contoh ya di kawasan industri kita ini yang sekarang lagi kita progres ya. Memang kalau kita komunikasi dengan pihak tenan, contohlah PT KAI, mereka mengatakan nanti memang di awal ini banyak dari pihak asing ya yang benar-benar expert gitu. Jadi mereka juga melakukan transfer knowledge ya, juga mereka melakukan pendampingan supaya nanti ke depannya nanti akan banyak dari lokal itu yang bisa bekerja di kawasan itu nanti. Memang kalau dilihat sekarang dominan paling banyak sih yang
tenaga kerja nasional ya. Nasionalnya. Kalau tenaga kerja asingnya nggak banyak. Dalam presentasi? Mungkin 20-80 sekarang mungkin nggak sampai 10%. Nggak sampai 10%. Sampai 10% sih tenaga kerja asingnya. Gitu, ya. Karena yang lokal dibangun Betul, karena untuk sekarang ini kan tahap konstruksi ya. Iya. Tahap konstruksi sangat membutuhkan sekali tenaga kerja di sana gitu. Jadi kayak KAI sekarang sudah mencapai sekitar 10.000 tenaga kerja. 10.000 yang berlokasi di Kalimantan Utara ini ya Pak ya. Nah Pak Rahman, kan belum lama ini DPM PTS Pak ya, itu menyiapkan daftar 20 proyek investasi. Betul. Yang siap ditawarkan kepada para investor nih Pak. Nah untuk ditawarkannya kan bisa domestik, ada Betul. domestik juga, ada internasional juga. Betul. Progresnya bagaimana Pak? Ya, jadi kita sudah melakukan identifikasi ya, kira-kira proyek-proyeknya apa aja sih di Kaltara ini yang bisa kita tawarkan kepada investor. Nah, dari 20 itu ada beberapa sektor sebenarnya yang sudah kita lihat dari berbagai sisi ya. Kayak Tanah Tidung kita lihat tuh di sana apa sih yang dibutuhkan gitu loh. Kayak Tanah Tidung kan kita melihat kok di sana apa ya, hotelnya masih belum ada ya, gitu kan. Makanya kami menyusun melalui iPro ya, bahwa kebutuhan di Tanah Tidung salah satunya adalah hotel yang representatif. Jadi untuk MICE ya, jadi untuk pertemuan, event-event dan lain sebagainya. Karena teman-teman di sana juga sempat curhat ke kita, Pak, kami mau kegiatan aja susah di sini, nggak ada hotel Pak, katanya. Ya udah, kita coba identifikasi, kita susun dokumen iPro-nya. Nah, kami cuma minta satu, kita harus ada lahan yang clean and clear, yang bisa ditawarkan kepada investor. Jadi hampir semua dari 20 itu sudah kita tawarkan kepada calon investor, dan beberapa yang sudah ada tindak lanjut, dan beberapa masih due diligence ya, masih mereka pelajari. Kayak di Tanah Tidung tuh yang sudah kemarin mendapatkan investasinya adalah pembangunan pelabuhan Bebatu. Pelabuhan Bebatu itu dari salah satu pengusaha nasional kita, perusahaan besar yang bergerak di bidang perkapalan dan pelabuhan. Perkapalan dan pelabuhan untuk yang di KTT. Di KTT. Salah satunya. Kemudian di Malinau juga ternyata sudah ada pengusaha yang melirik untuk pembangunan hotel juga. Gitu ya, ada juga kemarin kita coba tawarkan, dan kita melihat memang Malinau sama KTT butuh sekali ya untuk itu ya, karena ke depan mau tidak mau haruslah itu investasi seperti itu. Nah, Bulungan alhamdulillah sudah ada Luminor ya, jadi walaupun masih skala kecil ya mungkin. Jadi tapi Hotel Luminor sudah bisa menjadi representasi untuk kegiatan-kegiatan baik pemerintah maupun swasta. Sudah bisa mengakomodir untuk seperti itu. Ya, benar. KTT, Bulungan, Malinau, lalu Tanjung Selor. Bulungan sudah Tanjung Selor seperti itu. Wow, berarti kalau progresnya sendiri dia perlahan tapi pasti, dan masuknya juga perlahan Pak ya. Iya benar. Ini karena memang tadi support ya dari pemerintah daerah sangat kuat. Kami kesadaran Pak Gubernur juga untuk bisa bagaimana investasi ini terus tumbuh di Kaltara, karena harus menyentuh kepada sektor realnya kita ya. Jadi kita nggak cuma bicara padat modal, tapi juga harus padat karya. Jadi padat modal dan padat karya secara progres naiknya bersamaan begitu Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan proposal untuk yang ditawarkan ke investor. Sudah ada yang dari ke Bulungan, ada yang ke KTT, ada juga yang ke Malinau. Bagaimana dengan Nunukan Pak? Ya, untuk Nunukan itu kita melihat ada beberapa peluang investasi yang kita susun dalam Investment Project Ready to Offer atau iPro itu. Memang yang paling penting ya, yang urgent itu di Nunukan itu adalah air bersih. Itu air bersih. Dan juga untuk sektor energi juga butuh ya untuk listrik, karena memang masih kurang kapasitasnya. Kemudian kita juga melihat Nunukan ini perlu hilirisasi untuk rumput lautnya, karena produksi rumput laut terbesar di Kaltara itu adanya di Nunukan. Nah, sementara kita lihat
Nono kan masih menjual raw material ya. Dari bahan mentah ini sangat besar sekali produksinya setiap bulan, bahkan setiap tahun mencapai ratusan ribu ton. Setiap tahunnya? Ya. Jadi memang ini perlu concern kita untuk ada downstream industrinya, untuk industri hilirisasi, untuk pengolahan rumput laut ini. Dan ini memang sudah ada penjajakan juga dari calon investor ya yang dari Korea. Nah ini masih kita coba penuhi kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang mereka minta, salah satunya adalah kebutuhan lahannya. Jadi nanti skemanya mereka lebih membawa modal dan membangun industrinya dan operasional. Untuk lahan nanti dari pemerintah sih biasanya seperti itu. Berapa besar lahan yang mereka butuhkan, Pak? Antara 2 sampai 6 hektar. 2 sampai 6 hektar untuk di daerah Nunukan. Iya, itu bisa di Nunukan, bisa di Tarakan juga. Bisa di Tarakan. Bisa di Bulungan juga. Nanti kita akan lihat. Karena memang ini kan produksi rumput laut kita sangat besar ya. Itu setiap tahun hampir 900.000 ton. 900.000 ton setiap tahunnya. Ya. Sepertinya ada yang belum ada di Tarakan yang katanya bakal mau ada di Tarakan, itu boleh dibantu infoin, Pak? Iya, jadi memang Tarakan ini sementara menjadi pusat perhatian beberapa industri retail ya yang ada di Indonesia. Kemarin memang pada saat kegiatan kita Kaltara Investment Forum di Jakarta, kami langsung komunikasi dengan salah satu direktur industri retail yang terbesar di Indonesia, yaitu Carrefour. Nah, Carrefour ini sekarang meminta ke kita untuk bisa mencarikan lahan ataupun bangunan yang cukup luas, sekitar 1.500 sampai 2.000 meter persegi kalau nggak salah. Jadi mereka saat ini tertarik untuk masuk ke Kaltara, khususnya di Tarakan. Jadi ini sedang proses kita menyiapkan data-data untuk mereka, termasuk lahan yang dibutuhkan. Sudah coba kita tawarkan, ternyata memang kemarin udah duluan diambil oleh pengusaha lainnya gitu. Jadi kita coba tawarkan yang lain lagi kalau ada di Tarakan. Yang pasti mereka berminat untuk masuk ke Tarakan. Baik. Kemarin sempat ke GTM juga, Mbak Agatha. Sempat ngecek berarti Pak? Di GTM ternyata space-nya kecil. Space-nya Jadi mereka tidak sesuai. Jadi mungkin mereka cari di jalan protokol. Nah, nilainya berapa Pak yang digadang-gadangan kemarin? Ya mungkin kalau untuk industri seperti Carrefour mungkin tidak besar, tapi mungkin bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Puluhan hingga ratusan miliar. Tapi untuk kemungkinan untuk di wilayah Kalimantan Utara, kemungkinan paling besar ada bayangan mungkin Pak Rahman? Perkiraan di daerah mana? Tarakan. Mereka sudah melihat. Kita coba tawarkan juga di Bulungan, tapi memang mereka belum melihat marketnya, mungkin belum pas. Marketnya belum. Jadi mereka fokus ke Tarakan dulu. Tadi Pak Rahman sempat menyebutkan investment forum. Apakah itu kegiatan tahunan yang akan dilakukan setiap tahun dan rencananya tahun ini akan ada lagi atau bagaimana? Betul. Jadi selama beberapa tahun yang lalu kita menyelenggarakan sebuah event besar, yaitu untuk menarik investasi. Kita sebut dengan Kaltara Investment Forum atau KIF ya. Nah ini beberapa kali kita juga kerjasama dengan Bank Indonesia. Ya, alhamdulillah dari teman-teman Bank Indonesia sangat mensupport kegiatan seperti ini, sehingga kita bisa mengenalkan Kaltara jauh lebih besar ya, ke lebih banyak investor, banyak sekali yang tertarik, yang mau datang. Ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Korea dan lain sebagainya. Mereka melihat potensi di Kaltara masih sangat besar sekali. Dan ini Pak Gubernur beberapa kali membuka kegiatan kita secara langsung. Di Jakarta juga beliau membuka secara langsung. Dan sangat luar biasa support Pak Gubernur untuk itu. Ya. Baik. Mudah-mudahan lah di tahun ini kita ada lagi ya. Karena memang kita ada rasionalisasi anggaran. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita tahun ini bisa melaksanakan di perubahan lah nanti. Amin, semoga masih ada lagi tahun ini ya. Amin, Pak ya. Nah, Pak Rahman kan mereka yang datang tadi ada yang dari Brunei, ada yang dari Korea, macam-macam nih, ada yang asing maupun yang lokal. Nah,
untuk mereka tahapan-tahapan yang mereka ingin, untuk mereka yang ingin berinvestasi di Kaltara ini, apa aja Pak tahapannya? Ya, jadi mereka nanti bisa memberikan proposal penawaran ke kita, kira-kira seperti apa yang mereka inginkan. Terus nanti kita akan melihat kembali dokumen-dokumen itu apakah sudah sesuai dengan yang kita tawarkan gitu. Kemudian untuk proses perizinan kan sekarang sudah gampang ya, jadi sudah online. Jadi mereka bisa mendaftarkan perizinannya secara online melalui OSS, Online Single Submission. Itu sudah dimudahkan sekali, tidak perlu harus datang ke kita gitu. Kemudian nanti kalau memang mereka sudah setuju dengan kita, kita membuat semacam LOI ataupun MOU. Ya, nanti mereka sudah ada komitmen ya bahwa mereka mau masuk ke kita. Biasanya untuk tahapan perizinan kita sekarang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah dan lebih gampang menggunakan OSS itu tadi ya Pak ya. Betul. Nah, ada angka minimal Pak untuk mereka yang ingin berinvestasi di Kalimantan Utara, atau ada syarat lain yang khusus untuk industri apa, harus bagaimana, untuk sektor apa harus syarat khususnya bagaimana, apa ada seperti itu? Iya, kalau persyaratan tertentu memang ada lah, cuman nanti tidak terlalu menyulitkan mereka. Salah satunya memang kita ada pergub juga yang meminta untuk PMA itu ataupun investasi dari luar itu bisa bangun kantor cabang di Kaltara. Ya, kemudian mereka juga membuat NPWP di kita. Supaya dari sisi pajak juga ada di kita juga. Tetap di Indonesia ya Pak ya. Oh baik. Nah, Pak Rahman kan Bapak Gubernur kita juga selalu nih untuk bekerja ekstra keras membantu menawarkan. Betul. Menawarkan mulai dari proyek investasi strategis di Kaltara dalam momen-momen pentingnya beliau, dan beliau juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara akan selalu ramah terhadap investasi. Benar. Nah, apa dari DPM PTSP ada kemudahan dalam memberikan pendampingan atau perizinan begitu Pak? Iya, kalau kita berkomitmen ya bagaimana para investor yang datang itu selalu kita layani dengan baik. Jadi bahkan kami selalu jemput bola ya. Jadi misalnya beliau atau pihak investornya agak susah ya, kita coba datang dan bantu mereka kira-kira apa. Terus ketika mereka menginginkan untuk bisa turun ke lapangan, kami dampingi untuk melihat lokasi-lokasi yang mereka inginkan, melihat kondisi perkembangan di Kaltara kayak apa. Itu kita dampingi. Karena memang tugas kami adalah bagaimana meyakinkan investor supaya mereka mengambil keputusan yang tepat saat berinvestasi di Kaltara. Jadi Kaltara ini wilayahnya luas gitu ya, memang kondisi kita dari sisi infrastruktur memang masih kurang. Makanya nanti ini juga yang menjadi concern kita adalah kita ingin di awal itu infrastruktur dulu. Jadi kami banyak menawarkan bagaimana infrastrukturnya tersedia dulu, dari energinya, dari jalannya, dari pelabuhannya, dari bandaranya dan lain sebagainya. Ini adalah infrastruktur pendukung untuk investasi. Jadi salah satu yang dimasukkan di dalam dokumen iPro kita adalah supporting infrastructure-nya itu. Jadi supaya mereka tahu kondisinya kalau mau ke Tanjung Selor tuh bagaimana sih gitu loh. Jadi di situ ada pelabuhan apa, di situ ada bandara enggak, di situ terus di situ ada rumah sakit enggak, di situ jaringannya ada enggak, energinya, listriknya cukup enggak, kalau saya bangun industri di situ. Semua akan dikaji di dalam dokumen iPro kita. Dan itu mereka cukup lihat itu udah dapat gambaran secara detail pula dari satu aplikasi. Dan bagaimana support government-nya juga kita masukkan di situ. Jadi kebijakan Pak Gubernurnya seperti apa, kebijakan Pak Bupatinya seperti apa, wali kotanya seperti apa, di situ kita setiap aspek pun ada di dalam sana berarti Pak. Wow. Nah, Pak Rahman, di tahun 2025 ini berdasarkan data yang sempat kami terima sih, bahwa realisasi investasi modal di Kaltara per triwulan 1 per 3 bulan pertama di tahun ini 1-2 itu tumbuh sangat positif. Untuk nilainya capai 6,41 triliun, Pak. Betul? Itu untuk semester triwulan 1. Itu meliputi apa saja, Pak? Ya, jadi banyak ya yang sudah terrealisasi di triwulan 1. Tapi sebenarnya kalau kita mau sampai dengan triwulan 2 saja.
Karena triwulan 2 kita sudah realisasi 2,8 triliun. 12,8 triliun. 12,8 triliun. Betul, itu hampir 13 triliun. Itu sudah dicombine dijadikan satu sama triwulan 1? Betul, betul. Jadi TW1 realisasi kita tuh 6,4 triliun. TW2 juga kita lebih kurang 6,4 triliun. Jadi totalnya 12,8 triliun. 12,8. Jadi memang investasi kita yang menopang sekali adalah realisasi di KIHI ya, di kawasan industri hijau. Ini cukup besar karena memang target kita tahun 2025 ini, semester 2 ini kita sudah commissioning, uji coba produksi smelter aluminium. Jadi ini juga jadi kado nih untuk HUT Kaltara nanti. Rencananya Oktober nanti sudah mulai commissioning ya. Oktober ke atas ya. Nah, itu menjadi kado ulang tahun Kaltara juga itu kalau kita sudah bisa memproduksi aluminium ingot. Jadi kita akan ekspor di tahun semester 1 2026. 2026. Yes. Kado terbaik di Kaltara. Betul, berarti. Jadi nah, pas kan 13 nanti ya. Iya. Sesuai sama target berarti. Target hampir 13 sesuai sama HUT hampir 13 juga berarti. Nah, Pak, untuk ngobrolin masalah target Pak Rahman. Target di tahun 2025 itu berapa? Dan apakah ada peningkatan dari 5 tahun ke belakang ini? Betul. Jadi di target investasi kita untuk tahun ini kita di angka 13,7 triliun. 13,7 untuk targetnya? Target kita ya. Memang setiap tahun kita meningkat ya. Jadi 3 tahun terakhir ini, di tahun 2023 aja kita sudah dikasih target 29,9 triliun. Kemudian di tahun 2024 kita naik lagi nih jadi 35,3 triliun. Ya, terus di 2025 kita naik lagi jadi 37,7 triliun. 37,7 triliun. Nah, di 2023 dan 2024 apakah realisasinya melebihi sampai akhirnya di tahun selanjutnya targetnya dinaikkan lagi? Untuk target di 2023 dan 2024 sebenarnya kita tidak mencapai 100%, tetapi di angka 90%. Jadi untuk ukuran ini kinerja kita udah sangat baik. Jadi walaupun tidak mencapai 100%, karena memang waktu itu target dari BKPM itu terus meningkat. Jadi daerah pun akan diberi peningkatan target juga. Jadi kita di Kaltara itu terbesar di regional 5. Terbesar di regional 5. Di regional 5 itu kita paling besar untuk target dari kementerian. Regional 5 ini ada siapa aja, Pak? Ada beberapa termasuk Papua, ya, ada Sulawesi, ya ada juga dari Sumatera, ada beberapa. Dan kita nomor 1. Kita terbesar. Terbesar di regional 5. Karena memang kita memiliki proyek mega project ya. Mega project yang beberapa project, itu ya. Tadi ya. Ada KIHI, ada juga PLTA. Nah, ini yang sama kemarin yang pabrik kertas ya, di Tarakan. Itu juga menjadi penggerak pertumbuhan investasi Kota Tarakan. Makanya Tarakan paling besar realisasinya pada tahun 2024. Karena ada investor yang besar itu karena tadi. PRI sudah mulai commissioning di 2024. Sehingga sekarang sudah masa produksi. Jadi ini sudah tahap 1 dia sudah selesai untuk PRI, makanya cukup besar untuk realisasi investasi di Tarakannya. Berarti sudah mulai aktif produksi di 2025 ini sudah, berarti mereka ya, sekarang sudah produksi walaupun belum full ya. Jadi mungkin sekitar sudah 60% dari target produksi mereka. 60% dari target. Nah, Pak Rahman kan dari 2024 ke 2025 ini ada kenaikan sekitar 2%-an nih. Betul. Nah, indikator pemerintah pusat untuk menaikkan target tersebut itu apa aja, Pak? Apakah karena Kaltara ini dengan mega projectnya tadi sudah dinilai sudah cukup baik, atau ada poin lain lagi yang pemerintah pusat lihat sampai akhirnya target kita dinaikkan? Iya, memang karena juga di pusatnya sedang menaikkan target. Jadi pasti berimbas ke daerah. Jadi memang targetnya dulu dari 1.600 jadi 1.905. Jadi 1.905 triliun. Sehingga ini akan berdampak pada pembagian target di daerah-daerah. Nah, Kaltara memang masih dilihat punya potensi untuk meningkatkan realisasi investasi.
Karena memang tadi target kita di 2025 ini salah satu industri smelter terbesar kita itu akan sudah mulai komisioning dan berproduksi di semester 1 2026. Baik, Pak Rahman. Terakhir, kan tadi target di 13,7. Untuk realisasi di 13,7. Realisasi investasi kita 12,8. 12,8 dengan target 2025 di 37,7. Betul. Nah, dari kan masih ada berapa? 4 bulan lagi sebelum 2025 habis. Bagaimana dari DPM PTSP mengejar realisasi hingga akhir tahun ini? Seberapa optimis? Kita sih insya Allah selalu optimis, Mbak, karena sebenarnya proyek-proyek yang berjalan ini kan yang kita ukur dari kenapa kita bisa mencatat realisasi itu dari LKPM-nya, laporan kegiatan penanaman modal. LKPM ini harus kita awasi supaya perusahaan-perusahaan itu melaporkan kegiatan investasinya. Nah, makanya kami selalu melalui tim, ada tim pengawasan namanya, mereka lah yang akan selalu mendorong para investor ini untuk melaporkan kegiatan investasinya sehingga tercatat sebagai realisasi investasi. Itu salah satunya kita adalah mendorong pihak investor mau mengisi LKPM. Baik. Nah, di tahun 2025 dengan 37,7, bagaimana Pak kalau di tahun depan ada kenaikan target realisasi dari pemerintah pusat? Apa Pemprov Kaltara Bapak rasa sudah sangat siap untuk menghadapi target yang baru gitu? Ya, kalau kita lihat memang pasti akan naik ya, akan naik ya. Walaupun sementara kami menggunakan acuan standar bahwa tetap di angka seperti itu, tapi saya rasa mungkin bisa naik, bisa ke 40 triliun kali ya nanti ya ke depannya. Karena Pak Presiden kan inginnya pertumbuhan ekonomi itu 8%. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi 8%, salah satu yang menopang itu adalah investasi. Jadi ke depan saya lihat sesuai target dari BKPM juga, Pak. BKPM itu nargetinnya tuh harusnya tuh investasi kita tuh 13.000 triliun. 13.000 triliun. Supaya bisa dapat pertumbuhan 8% gitu loh. Dalam jangka waktu 5 tahun. Ya. Jadi ini yang akan pasti berdampak pada rencana investasi kita. Pasti. Jadi kita kemungkinan kita bisa naik lagi lah seperti itu. Wow, 13.000 itu kalau diuangkan lumayan banyak banget ya Pak ya. Ibarat ngitung pakai tangan aja agak susah kalau begitu. Nah, Pak Rahman, terakhir silakan untuk closing statement untuk investasi dan juga masyarakat. Boleh, silakan. Terima kasih. Untuk investasi memang Kalimantan Utara ini selalu menjadi atensi dari baik PMDN maupun PMA. Karena memang kita masih banyak potensi yang bisa kita tawarkan kepada calon investor. Alhamdulillah pertumbuhan investasi kita setiap tahun selalu meningkat. Mulai dari tahun 2021 investasi kita itu dari angka 5,7 ya target kita. Terus kita bisa realisasi 100% di tahun 2021. Kemudian naik lagi di 2022 itu jadi 9,5 triliun dan realisasi kita 144%, sekitar 13,7 triliun. Nah, ini di 2022 luar biasa walaupun pandemi tapi investasi kita naik. Kemudian di 2023 loncat nih targetnya dari 9 menjadi 29. Hampir ke 30 triliun, 29,9 triliun. Alhamdulillah kita walaupun dikasih target yang besar, kita meningkat. Tadi realisasi di 2022 13,7, di 2023-nya realisasi kita 27 triliun. Ya, walaupun itu masih di angka 90-an% dari target. Kemudian di 2024 juga investasi kita ditargetin untuk jadi 35,3 triliun. Realisasi kita 32,1 triliun atau di angka 90-an% juga. Nah, ini kita di 2025 naik lagi jadi 37,7 triliun, tapi ini kita optimis bisa kita capai untuk di akhir tahun 2025 nanti. Karena memang masih banyak pekerjaan investasi kita yang sudah konstruksi,
yang sudah ada komitmen. Nah ini kita minta mereka bagaimana supaya segera mengisi LKPM-nya, realisasi kegiatan investasinya itu. Jadi ini yang menjadi kebanggaan kita di Kaltara, bahwa kita memiliki potensi untuk bisa terus meningkatkan investasi. Tadi juga kita memiliki iPro, dokumen iPro yang 20 itu sudah ada beberapa yang terrealisasi dan ada juga yang dalam proses pembelajaran oleh pihak calon investor. Nah ini yang akan terus kita kejar bagaimana supaya terrealisasi lah semuanya. Jadi kita menjadi concern kita itu adalah hilirisasi sih. Kedepannya kita akan fokus pada hilirisasi, bagaimana di Kaltara ini sumber daya alam kita tidak hanya keluar secara mentah, tapi juga ada nilai tambah. Karena nanti ada nilai tambah untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Nah kemarin teman-teman dari BI dan BPS juga kita melihat yang harus kita tumbuhkan adalah investasinya. Karena dari sisi konsumsi rumah tangga, dari konsumsi pemerintah itu juga sekarang agak rendah. Jadi memang investasi harus menjadi tujuan kita ke depannya. Jadi tujuan ke depannya untuk Indonesia yang lebih maju adalah investasi, Pak. Ya baik. Terima kasih banyak Pak Rahman atas waktunya sudah berkunjung ke Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Sudah jauh-jauh dari Tanjung Selor bahkan. Oke. Baik teman Benuanta Podcast Kaltara di Hati, dengan berakhirnya perjumpaan kita, maka inilah Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Kaltara di Hati. Bye bye.